Orang yang baru dari sini lucu. Cobain dulu. Asal saya ketawa. Bumi, langit. Oh. Malam, matahari jeung sa. Wah. Ini dasar pasangan matahari jeung guys. Benar. Oke, ini pertanyaan umum kita dasar. Mesin kecil. Maisir itu apa? Judi. Judi maisir. Oh, judi. Oke. Maisir. Ceo. Liriknya nggak gitu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bandung Timur. Be a good one. Welcome back to Gempar. Gendang. Om Farhan. Yeah. Good night everyone. What's up? Acara Asik. Smackdown. Acara Smackdown. Ya, asa Edwin dan Jody gitu. Asa rame Smackdown. Kirain Jim Becklin. Oke guys, ketemu lagi di Gempar di Senin malam. Kita seperti biasa akan nemenin malam-malam kalian dengan penuh kesedihan. Enggak lah. Kesedihan. Enggak kesedihan sebenarnya. Kita akan menemani teman-teman dengan apa coba? Dengan inspirasi hidup. Woi. Ngeunah pokoknya mah. Kok ngeunah gitu. Oke nih teman-teman semuanya, sebelum nongkrong, sebelum kita sikat siapa bintang tamu dan apa yang akan kita bahas nih, lebih baik teman-teman subscribe dulu dong di channelnya. Keren banget. Bener, itu maunya tadi subscribe-nya. Iya. Kalau nggak subscribe kalian nggak dapat notifikasi. Asik. Itu di tap juga loncengnya. Asik lonceng. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibrahim Al-Fahmi. Panjang teuingnya. Panjang teuing. Sama dengan Fahmi. Ini sebagai sekretaris pemuda Persis Jawa Barat. Ini tingkatannya bukan Ranca Ekek, Nah, iya. tapi dulunya orang Bandung Timur. Bandung Timur. Bandung Timur. Istrinya juga Ranca Ekek asli. Ranca Ekekers. Ranca Ekek. Ngecanya dulu juga di Ranca Ekek. Ini mah burger apa tuh? Burger Baru gerbong. Dulu zaman KRD 1000 mungkin kan? Iya dong. KRD dicabok maju. Nah, eta dicabok eureun. Dicabok eureun. Dicabok maju. Sakti pokoknya. Gimana kan situ? Stasiun Horbugur tuh nama kampungnya Cabok, Om. Oh. Cabok kidul. Cabok Kidul. Jadi kareta dicabok eureun. Oke. Saya baru paham arahnya ke sana. Iya. Kareta dicabok eureun. Itu teh lawakan TK bener. Saya aku hancur. Aduh. Orang Oke. Ranca Ekek mah teu birek. Terdirek deui pokoknya. Dan tema malam kita hari ini adalah Om? Ini ngomongin tentang kocar-kacirnya gara-gara legalitas miras nih teman-teman nih. Iya. Kemarin sempat bikin gempar. Gempar banget. Gegegan. Gempar lagi om. Gempar. Kok gelai? Aduh, enggak boleh. Jangan Umi. Apakah kita kapan mengundang Ayus ke sini? Ari, ya benar. Ayus. Ya. Benar kita rindu loh selawat-selawatnya di Ramadan ini ya. So, rindu Ayus atau rindu siapa? Selawatnya, Bro. Saya curiga tadi bilang saya undang Ayus, saya rindu bentar. Rindu karya-karyanya Ayus. Oh, oke. Mungkin Sabian salah satu karyanya Ayus juga. Ini kau ke sana, guys. Oke, stop. Red line. Seperti biasa orang ngaburnya. Nah Kak, hari ini kita udah ngepas banget kita ngomongin miras karena kehidupan anak muda ini memang apa ya, kayak beririsan kalau kata bahasa matematikanya. Kang Fahmi, saya bilangnya enaknya mau dibilang Pak Fahmi, Kang Fahmi atau apa nih enaknya nih? Oh, Kang Fahmi bebas lah kumaha om. Bebas. Bebas ini. Jadi beb kumaha? Bebas. Beb. Si beb jeung bas gitu. Oke, Kang Fahmi aja ya teman-teman ya. Oke. Kang Fahmi ini terkenal sebagai sekretaris pemuda Persib Jawa Barat. Persib. Jangan Persib. Persis, Bro. Persis Jawa Barat. Persib mah tuh Muhtar. Umum. Ini awaknya sudah urang. Oke teman-teman, kita tanya dulu nih Kang Fahmi. Oke. Sekarang lagi sibuk apa? Kesehariannya sekarang lagi apa? Yap. Boleh, Kang Fahmi. Kesibukannya karena basicnya guru ya.
Jadi daring, kemudian aktif di organisasi kepemudaan Islam Yes. di Jawa Barat. Dulu banyak temennya. Oh, dulu banyak Ya, ya? sekarang terpisah, kangen. Ini roman-romannya kenal ya kan? Kayak kenal gitu. Sekarang kita reuni aja sekalian. Kangen ngeripi orang di kantin. Wow. Alright, Orang alright. temen-temen garis bawahi. Review ya, review. Kalau review dari bahasa keagamaan tuh Iya. muhasabah. Guys, Masya Allah. Iya nggak sih? Bener-bener. Ada aja Oke. minusnya. Iya dong, harus jago ya teman. Harus jago ya sama. Oke. Oke, Kang Fahmi ini tadi dikatakan sebagai berarti sekarang masih aktif di sebagai pengurus Kang Fahmi. masih aktif sebagai pembesar karena saya besar. Pengurus penggendut. Kalau pengurus kan kurus-kurus, Om. Wah. Wow. Ini retorikanya gak ketebak. Ini jalan jalur itu susah Kak. Susah banget Kak. Itu susah. Itu seperti orang yang baru dari sini lucu ya. Cobain dulu. Cobain. Enggak, Asli saya ketawa. itu seperti mencari pasangannya Uwa siapa. Siapa? Yuk kita pasang-pasangin ya. Iya. Oh iya. Indung jeung Bapak, Mang, Mang, Bibi, Bibi, Uwa, Wi. Uwa jeung saha. Sok. Uwa jeung saha guys. Hari si Uwan nih yang salah. Uwa mah jeung matahari. Nah, Nah, jeung matahari. Bulan, bintang, Nah. bumi, langit. Oh. Siang, malam, matahari jeung saha. Beda. Uwa. Hiji dasar Uwa pasangan matahari jeung Uwa guys. Benar. Oke, ini pertanyaan logika dasar nih teman-teman. Wow, gitu ini keren banget. Aduh. Mudah-mudahan bisa diterima. Diterima iman Islamnya. Oke, wah ini udah redan. Oi. Redan teman-teman. Oke, Kang Fahmi ini berbicara tentang serius sekali karena kita ini termasuk ke dalam moral bangsa. Berarti kudu serius ya. Ini serius ya benar. Tapi ngomongin tentang perkembangan pemuda Jawa Barat dulu nih Kang Fahmi, mungkin ada sedikit gambaran. Sekarang tuh pemuda itu sedang Kumaha ada sih di iya gitu ya? benar. Kumaha gitu kondisi pemuda. Kayaanana gitu ya. Yes, saat ini. Gitu. Pemuda Jawa Barat secara umum ya. Iya. Jadi kalau secara statistik pemuda Jawa Barat itu dihitung hiji-hiji gitu ya. Ini rajin. Ayah orang. Saya pegawaian begitu Oh, saya. Ayah. Ayah, daripada nganggur mending itu. Di badak nih gaji nanti. Pemuda Jawa Barat itu kurang lebih 17 juta jumlah. 17 juta Itu berarti jumlahnya. angka produktif, usia produktif. Usia produktif jelas. Karena kan usia produktif itu dari mulai 15 sampai 65 gitu. Nah, malah kalau terakhir dengar dari WHO bilang 65 itu termasuk pemuda loh karena melihat dari produktivitas. Salah satu di antaranya. Ya. Nah, jadi ketika berbicara pemuda jumlahnya 17 juta, jelas itu produktif. Ya. Sebab kan seperti yang pernah kita tahu, Indonesia itu beberapa tahun yang akan datang itu akan menghadapi bonus demografi. Apa itu? Bonus demografi itu di mana komposisi struktur atau masyarakat itu lebih banyak oleh kelompok produktif dibandingkan tidak produktif. Oke. Lebih banyak. Jadi hari ini pemuda itu salah satu warga negara terbanyak di Indonesia. Nah, salah satu di Jawa Barat 17 juta. 17 juta. 17 juta. Jawa Barat doang. Jawa Barat doang. Kebayang nggak? Kalau 17 juta itu semuanya produktif dan bikin satu produk. Tip banget berarti. Tip banget. Iya, tip banget gua dengan produktif. Tip banget. Aduh. Jadi kalau semua 17 juta bikin produk, tip Bakal dia banget. Gitu. Blow mind banget guys. Blow mind. Berarti ya banyak lah ketika kita bayangin kalau jumlah segitu banyaknya pemuda di Jawa Barat, kalau semuanya bersinergi yang sama walaupun Betul. caranya berbeda-beda Betul, tapi betul. bertujuan yang sama, keren banget pasti. Keren banget. Sebenarnya. Sebab kan pemuda ini salah satu penopang pembangunan negara. Mau gimana pun harus diakui. Nah, maka perkembangan ataupun pengembangan pemuda itu harus menjadi domain penting yang harus sama-sama diperhatikan oleh elemen manapun. Baik pemerintah gitu ataupun masyarakat begitu. Oke. Berarti kalau di Jawa Barat sendiri khususnya
lebih ke kumaha sih Nah, pemuda teh nu kalau di Jawa 17.000 teh. Nah, untuk mengamati perkembangan pemuda, ada yang namanya Indeks Pembangunan Pemuda atau disingkat IPP. IPP. Bukan PPI ya. PPI itu sama Laura. Muat gerak, tegak gerak. Istilahnya IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, yang punya indeks itu tidak hanya Jawa Barat, tapi juga nasional jelasnya. Untuk mengukur kualitas pemuda itu, salah satu diantaranya menggunakan itu. Di nasional punya, tentu di luar Indonesia juga ada standarnya yang dibuat ataupun dipegang oleh PBB. Namanya GDS kalau nggak salah, Goals Development apa saya lupa lagi pokoknya itu. Pokoknya tiis Ya. pokoknya. Pokoknya itu. Jadi itulah yang jadi patokan untuk mengukur seberapa jauh kualitas pemuda di satu negara ataupun satu provinsi. Di Jawa Barat terakhir di 2020 Maret itu ada yang namanya IPP wilayah. Dari 34 provinsi, Jawa Barat itu anjlok ada di nomor 34. Dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita terakhir dong. Iya terakhir, tapi bukan 2020 kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu. Wow. Oke. Indeks pembangunannya. Tapi alhamdulillah di 2020 kita bergerak dari 34 ada ke angka 20. Bergeser naik 14 level, kita naik IPP-nya berkembang dan itu bisa dijadikan sebagai signifikan pergerakannya. Nah, tentu itu adalah hasil kerjasama atau sinergi dari berbagai elemen, termasuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga beberapa organisasi kepemudaan di Jawa Barat itu sendiri. Ini apa ya? Peringkat 34 Jawa Barat kayaknya itu tamparan keras bagi pemerintah Ya, provinsi. betul banget. Fasilitas kita apa sih yang kurang? Iya, semuanya ada loh Jawa Barat. Listrik kita paling kalau kita bandingin dengan negara bagian timur Indonesia, dari mulai sumber resources kita udah keren. Terus juga kita butuh apa juga ada gitu maksudnya. Asli. Apalagi kalau dengar kata Bandung ya heula gitu. Ya. Pasti sih. Pusat kreativitas ya, Yes, bener. pergerakan itu ada di Kampus-kampus Bandung. terbaik. Kampus-kampus terbaik ada di Bandung. Jawa Barat Memang itu jadi tamparan banget. Tapi alhamdulillah sekarang naik bergerak ke angka Betul. 20. Dan seharusnya sih 1, bener nggak? Harusnya 1 karena kan kita dekat ke ibu kota ya. Provinsi yang menopang ibu kota negara kita. Kita banget. Betul, harusnya. Pokoknya kan fasilitas ada, segala menunjang lah untuk pengembangan pemuda di Jawa Barat itu. Ini ada di peringkat itu jadi satu pelajaran. Tapi kan kita sekarang tahu ya ada beberapa program pemerintah yang banyak melibatkan anak muda begitu. Itu menjadi salah satu upaya pemerintah yang kemudian menempa pemuda agar kualitasnya lebih baik. Terbukti IPP-nya sekarang di 20. Oke guys, mari kita tingkatkan lagi IPP kita menuju ke peringkat 1 ya. Iya, bener banget. Jadi harus lebih banyak lagi pemuda Jawa Barat yang menggaungkan beberapa inspirasi gitu ya. Benar banget. Atau mungkin membuat gerakan-gerakan yang bisa membantu provinsi kita. Betul. Nah, kan IPP itu ada indikatornya kan, Benar. menilai perkembangan itu naik atau turun, itu ada indikatornya. Nah, pemerintah itu ya tentu dengan pemerintah di daerah-daerah memiliki indikator 15 indikator untuk menilai pemuda itu berkualitas atau tidak. Yang 15 itu ada di 5 domain. Oke, nih dari satu domain, satu indikator yang menurut Kang Fahmi, this is really important. Ini sangat penting. Satu aja yang paling penting itu apa sebenarnya yang bisa dilakukan saat ini berarti sama anak-anak muda. Kalau kita lihat domainnya, saya lebih ingat ke domainnya ya. Kalau 15 indikator itu iya banyak. Tapi kita bisa rinci dari domain-domain itu. Pertama dari segi pendidikan. Ya. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan. Nah, bagaimana pendidikan pemuda kita hari ini? Nah, angka putus sekolah seperti apa hari ini juga harus relate banget. Betul. Makanya kenapa pemuda menjadi penopang sebuah keberhasilan suatu negara? Karena salah satu diantaranya dilihat dari domain indikator itu. Gitu ya. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Betul. Nah, ini yang kedua ini, domain yang kedua ini sangat relate dengan apa yang sedang kita bincangkan. Yes. Betul. Gitu. Kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan kesejahteraan.
Terus ada kesempatan kerja. Yang ketiga. Ketiga, kesempatan kerja. Terus ada partisipasi dan kepemimpinan. Krisis banget juga sih Tuh. itu. Dan terakhir yang kelima itu adalah gender dan diskriminasi. Kalau hari ini pemuda kita masih ada diskriminasi untuk hal tertentu, ini tidak melambangkan pemuda yang sehat dan memiliki kualitas yang baik. Iya. Oke. Wah, ini openingnya udah nih teman-teman ya. Dari openingnya udah paham ya kenapa kita mengundang pakar pemuda. Kita bilang aja pakar pemuda. Dengan segala indeksnya, Iya dong. dengan segala experience di bidang kepemudaan, dan sekarang kita relate-kan dengan ini, Kak. Kita tanya pendapat narasumber dulu deh. Iya dong, tentang Nih bagaimana nih menurut pribadi dulu Ya, nih. ya. Nanti mungkin dikaitkan dengan konteks kepemudaan. Menurut Kang Fahmi sendiri, ketika pemerintah mencoba melegalkan investasi miras, apa yang ada di benak Pak Fahmi saat itu? Wah, jadi pemerintah ketika jadi melegalkannya atau melanjutkan Perpres kemarin kan kita ini boomingnya ketika Perpres ke-10 tahun 2021 setuju. ya, yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari kemarin. Yes. Jika itu dilanjutkan seolah-olah pemerintah itu menggali kuburannya sendiri menurut saya. Kenapa bisa keluar menggali kuburannya sendiri? Karena sudi mengorbankan masa depan negara itu sendiri. Karena kan masa depan negara diletakkan di pundak-pundak para pemuda hari ini. betul. Kalau misalkan miras itu kemudian dilegalkan Legalkan. investasinya, walaupun beberapa pendapat itu menguntungkan secara investasi, Betul. ya. Kalau saya mengutip pendapatnya Gubernur Bali, ini, katanya akan mengangkat produktivitas miras dari warga lokal. Warlock bener. Ya, warga Mungkin lokal. kalau di Bali kayak apa ya? Arak Bali mungkin ya. Ya, tuak dan lain-lain lah Teman-teman gitu. ya. Bener. Nah, sehingga ya kita harus menghormati kearifan lokal gitu. Nah, jadi itu yang selalu dijadikan dalil bahwa pertama dengan investasi miras itu pendapatan negara secara ekonomi bertumbuh. Kemudian ini akan menghargai kearifan lokal setempat yang memang masyarakat tersebut sudah biasa dengan Itu. itu gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Iya. Pak Gang sama Om, kalau tadi kita berbicara tentang pemuda di Jawa Barat, Yep. apakah relate dengan Perpres yang sudah ya sekarang kan kemarin dicabut Iya, tanggal 2 ya. iya. Tanggal 2 memang dicabut lampirannya bukan Perpresnya. Tahu nggak kenapa dicabut coba? Kenapa? Karena kita mau bahas ini loh, dicabut. Mantap. Mantap. Bin itu udah kayak gitu. Mas nyari. Wah, bahaya nih. Presiden punten nih Pak Kedah bisa aja. Soalnya dibahas sama Gempar gitu. Soalnya bisa gempar soalnya. Iya, punten Jadi nih dicabut, Presiden saya. nih Pak Kedah saingalna Pak Presiden. Nah, gitu. Nah, apakah relate? Karena kan di Perpres itu mengizinkan di beberapa provinsi saja, nggak semua. Oh iya. Ada Bali, Sulawesi Utara, ada Nusa Tenggara Timur dan Papua. Oh, itu yang di Boleh kan? provinsi Yang diizinkan, Yang diizinkan. yang baru diizinkan, bertahap katanya begitu. Nah, begini, saya sih bukan bermaksud untuk mengapilainkannya, bahasa Indonesia namanya, Menganaktirikan. menganaktirikan. Iya. Saya baru tahu. Itu istilah Sunda. Sunda. Sundanya Iya. buhun nggak, Kak? Iya, enggak buhun itu paribasa. Paribasa. Peribahasa. Api lain. Api lain. Tapi lain itu anak tiri gitu ya. Atau dikucilkan mungkin Ya betul, atau mendiskreditkan gitu ya, Oke. atau apalah, pokoknya bukan berarti mengapilainkan beberapa provinsi yang tadi disebut. Kenapa? Karena begini, Jawa Barat itu jadi patokan mau nggak mau. Jawa Barat jadi patokan dalam aspek pengembangan apakah kepemudaan, kemajuan daerah dan lain-lain. Setelah provinsi DKI, ya kan? Benar. DKI Jawa Barat. Nah, kalau misalkan Jawa Barat aja dengan kondisi hari ini menguntungkan, Yes. fasilitas hal apapun, IPP sekarang udah maju di level 20, kebayang nggak sih provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota? Benar. Pasti bakal ikut juga sih. Iya gitu. Walaupun kan kita nggak tahu secara data apakah bisa jadi mereka lebih maju. Tapi kan ada ada jarak yang begitu jauh, gap yang jauh dalam pembangunan daerah dan lain-lain. Itu berpengaruh kepada kompetensi para pemuda ataupun sumber daya manusianya. Gitu. Kaks ini horor banget Kaks ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya itu terjadi dan tidak dicabut oleh Bapak Jokowi dan mungkin
gitu. Betul banget. Tapi nih kan tahu nggak nih? Kita lihat dari kacamata biologi dulu nih. Woi, Siap, siap. Jadi ingat ke guru biologi ini. Nih, kalau kan ngenahan. nih kita ngomongin miras. Miras itu kan sebenarnya itu adalah hasil dari metabolisme anaerob, teman-teman. Tuh. Jadi metabolisme anaerob itu sebuah proses metabolisme yang terjadi tanpa ada campur tangan oksigen, kan. Nah, ketika tidak campur tangan oksigen tersebut, salah satu hasilnya itu adalah etanol, teman-teman. Etanol itu atau bisa disebut juga sebagai alkohol. Yep. Contoh gampangnya kalian juga bisa sih kalian minum alkohol kalau kalian peyem. Iya. Tape kalian diemkan selama 1 minggu, saya yakin tape kalian akan pahit, teman-teman. Karena kadar glukosanya itu sudah sedikit, sedangkan kadar etanolnya semakin tinggi. Itu sebenarnya bisa juga kan kita mabok di sana. Iya. Kalau misalkan kita makan peyem itu udah seminggu 2 minggu gitu, pasti pahit, teman-teman. Itu memang dasar sekali ya, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dulu tidak bolehkan gitu, kan? Nah, ini kita langsung tanya ke pakar. Pakar naon deui ya. Langsung aja dong. Jadi gini, mungkin teman-teman media Bandung Timur Lovers nih, Kang Fahmi, mungkin beberapa orang sudah tahu, mungkin juga di antara kita juga masih awam ya tentang kenapa sih ini diharamkan gitu, khususnya di agama kita ya, agama Islam. Sejarahnya itu seperti apa? Oke, jadi kita lihat dari sudut pandang pensyariatan atau apa ya, pengharaman secara syariat. Baik. Jadi apa yang tadi Om jelasin bahwa alkohol itu bisa diambil dari apapun ya. Walaupun dari Al-Qur'annya secara teks itu disebutkan hanya dari dua yang disebutkan. Pertama dari kurma dan kedua dari anggur itu sendiri. Amer atau ya menurut. Ya. Nah, ini ada dalam surat An-Nahl nih. An-Nahl ayat ke-67. Nah, di ayat ini Allah tidak mengharamkan. Hanya sifatnya menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya alkohol ataupun miras itu diambilnya dari 2 buah ini. Jadi kalau kita baca nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min tamaratin nakhili wal a'nab, dari buah kurma dan anggur. Nah, tattakhiduna minhu sakaron. Kalian membuat sesuatu yang memabukkan. Oke. Berarti itu salah satu step pertama dari step pertama, Allah, ya? Betul, step pertama. Nah, tadi kan Om bahas tentang bagaimana secara biologi itu pembuatannya, ada penyulingan dan lain-lain ya. Nah, ini sangat nyambung banget dengan ayat ini. Nah, kata Allah, inna fi dzalika layatil liqaumi yaqilun. Pembuatan khamr yang dari buah apa tadi? Kurma dan anggur ya? Itu menjadi satu penanda bagi orang yang berpikir. Jadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kalau orang yang bisa berpikir, wah jigana sampai enak peyem ge bisa ya gitu. Bener. Dan ternyata memang jigana minum komik sadus ge bisa. Apa ada kandungannya ya, gue sering ikut pelatihan. Gue kan sebagai duta anti narkoba. Oh iya bener, kemarin pelatihan itu ya, seminar kan saya. Nah, di salah satu seminar itu disebutin bahwa step atau paling newbie itu anak-anak yang nyobain tuh komik 1 dus gitu. 1 dus apa? 1 dus komik dihabisin semua. Itu isinya berapa? Ya nggak tahu sih, cuma 1 dus aja. Sedus. Itu sekaligus gitu. Sekaligus langsung tenggak, kobam juga. Wow. Oke. Gitu. Udah gitu setelah memabukkan, tapi memang kalau dilihat ketika ada kadar alkohol itu bisa memabukkan karena itu bisa merusak sistem saraf for a while ya, untuk beberapa saat. Sampai pada akhirnya setelah netralisir kita balik lagi. Tapi ketika for a while itu kita ngapain? We don't realize, kita tidak paham. Okay. Ya. Mungkin dilanjutkan ada Ada. pengharamannya. Ada. Jadi kan secara budaya yang bisa dijadikan arak itu tidak hanya kurma dan anggur. Beberapa orang termasuk orang Yahudi, orang-orang jahiliyah bangsa Arab zaman dulu membuat anggur atau arak itu dari gandum ya. Bahkan ginseng juga bisa ya? Bisa. Dari gandum dan dari beberapa bahan makanan yang lain yang bisa disuling, difermentasi. Nah, ini kan step pertama nih. Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung mengharamkan, tapi cuma memberikan informasi bahwa dari buah ini kamu bisa membuat yang memabukkan loh gitu ya. Dan rezeki yang baik malah.
Pertanyaannya adalah ketika Allah ngasih step yang itu, Allah tahu nggak bahwa anggur atau arak, alkohol, miras itu akan merusak manusia? Moralnya, Moralnya atau Iya, iya. pikirannya tuh Iya, gimana? benar. Atau yang tadi kata Om bilang, Hmm. Allah tahu nggak sih? Kenapa sih yang pertama kali Allah cuman Mungkin kalau sudut pandang saya mungkin Allah sedang menguji. Ini dicoba nih satu ini saya sudah memperingati cing kumaha gitu nggak sih konteksnya? Mungkin Om. nanti bisa kejawab kalau kita selesai membacanya, Baik. tahapan-tahapan Tahapan-tahapan nih. pengharamannya. Oke, Oke. lanjut. ya, critical thinking. Critical thinking. Allah tahu nggak ketika Jawab. mengeluarkan ayat ini tentang kandungan alkoholnya? Asik. Kita tanya Galileo. Kita tanya rumput yang bergoyang. Saya sedang bergoyang tapi bukan rumput. Begitu. Lanjut. Kan kalau Allah tahu, ya harusnya langsung aja haramkan ya. Yes. Betul. Kenapa malah menjelaskan dulu? Nah, itu yang pertama. Kedua, karena ini sudah menjadi budaya ya bagi bangsa Arab zaman dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat yang paling senang sama Anggur. arak. Sama arak. Iya. Walaupun sudah syahadat. Walaupun sudah sebagai seorang muslim. Nah, inilah salah satu kecerdasan Umar bin Khattab. Dia punya feel bahwa kayaknya Allah nggak cuman ngasih tahu doang deh ke kita. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri. Ya Allah, berikan kejelasan kepada kami tentang khamar, bayinan syafian. Penjelasan yang bayanan syafian, penjelasan yang benar-benar jelas. Sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Oke. Nah, ini yang paling kepo itu adalah Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Karena dia hobi kan. karena dia hobi banget. Ini maksudnya apa nih Allah ngasih keterangan kayak gini Iya, gitu. iya. Lalu kemudian akhirnya bertanya sama Nabi, turunlah ayat yang kedua. Yang kedua ini surat Al-Baqarah ayat 219. Ini yang populer ya. Yang populer. Kan di ayat itu Allah menjelaskannya begini, yas'alunaka 'anil khamri Ya. wal maisir. Muhammad, ada orang yang bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Begitu. Ada yang bertanya kepadamu. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul fihima itsmun. Katakanlah pada keduanya itu ada sebuah dosa kabir yang besar. Jawab aja gitu. Pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar. Tapi menariknya di ayat ini Allah menjelaskan bahwa wa manafi'u linnas. Ada manfaat. Tapi ada juga manfaatnya. Ada juga manfaatnya. Dosa tapi ada manfaat. Ini lebih critical thinking lagi. Critical thinking. Oke, boleh dijawab secara jalan biologi? Silakan. Gimana? Ini orang kan. Jadi kalau berbicara tentang revolusi mungkin dari zaman dulu kita masih terkurung dalam wine dan kurma. Zaman sekarang ketika perubahan yang ada yang menghasilkan alkohol yang kita bilang khamr zaman dulu itu proses bioteknologi konvensional teman-teman, di mana kita bisa meningkatkan nilai suatu barang menjadi lebih mahal oleh proses tersebut. Oke. Jadi ada manfaatnya dari sisi ekonomi jelas kan. Si ganaunnya tauco. Tauco, bener kan? Tuh, betul. Tauco, peyem, oke kan kalau misalkan kita beli sampai sekilo sama peyem sekilo lebih mahal mana? Peyem itu peyem melalui proses tadi fermentasi yang kita bilang metabolisme anaerob yang kalau kelebihan bisa menghasilkan alkohol. Yakult. Yakult. Bener, tapi bener Yakult juga sama fermentasi Iya, teman-teman, sama. sama fermentasi. Sama. Tapi Om, Iya. kan katanya bisa menghangatkan badan gitu ya. Iya. Gak apa-apa kan badan jadi hangat nih kalau kita minum. Nu penting mah ulah mabok sih. Yang penting mah ulah mabok. Tapi di ayat ini Al-Baqarah 29 ini Allah juga menjelaskan tentang tadi kan manfaatnya ya, tapi Allah juga menjelaskan wa itsmuhuma akbar. Dosa dari keduanya itu justru lebih besar dibanding min naf'ihima dibandingkan manfaatnya. Jadi kalau ngebandingin gitu kan antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Mudaratnya. Itu berarti salah satu latar belakang pengharaman ya. Baru level kedua. Oke. Ada level satu lagi? Ada. Ini yang paling Belum sih. belum. Oke. Kayaknya 2 level lagi. Dua level lagi. 2 level lagi. Ini Penasaran nggak? Penasaran. Kita Ini lanjut singkat ya? nih, level 3 sama level 4 nih. Nah,
lagi-lagi Umar bin Khattab tuh kepo. Ini maksud Allah gimana? Katanya ada dosa, tapi menjelaskan manfaat. Kenapa sih nggak tegas aja gitu ya? Haram aja udah. Haram aja udah. selesai gitu Saklek ya. gitu. Lagi-lagi Umar itu berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamr. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamar ini, bayan dan syafian. Penjelasan yang sangat benar-benar jelas begitu. Kepo nih, gimana sih maksudnya Allah mau mengharamkan atau enggak gitu. Nah, lagi-lagi seperti itu turunlah wahyu yang berikutnya kepada Nabi Muhammad. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Jadi latar belakangnya kenapa ayat ini turun, kalau orang-orang bilang sababun nuzulnya, dulu itu Abdurrahman bin Auf ada hajatan nih. Pesta. Ya, betul, syukuran. Ngajak beberapa sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Di hidangan itu, di jamuan itu, Abdurrahman bin Auf menyajikan minuman keras. Khamar itu karena kan belum ada larangan. Sementara kebayang nggak sih sepanjang sejarah peradabannya bangsa Arab, maka sepanjang itulah khamar itu menjadi bagian dari Pesta. Ya, bagian dari bangsa Arab. Perayaan. Berarti udah lama banget. Jadi nggak aneh kalau Abdurrahman bin Auf menyajikan minuman keras. Tiba-tiba datang waktu sholat, Ali bin Abi Thalib jadi imam. Sesudah minum khamar. Ketika baca surat Al-Kafirun, kebayang kan Al-Kafirun bolak-balik, muter kan gitunya. La abudu mata budun terus gitu. Nah, tapi inilah beda kualitas ya dengan kita dengan para sahabat. Kalau kita mah lupa surat Al-Kafirun teh muter itu beres-beres. Kalau Ali bin Abi Thalib mah ditambahan. Nambahan ayat. Ya, kan dalam surat Al-Kafirun itu menjelaskan bahwa kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Ini ditambahkan wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kebalik. jadi malah artinya jadi kebalik. Kebalik. Salah arti gitu kan, Arti itu ternyata pengaruh dari khamar. Turunlah ayat ke-43 surat An-Nisa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi pakai sin ya, jangan shin. Kalau shin artinya syukur. Kalau sukaro itu mabuk. Jadi mabuk. Tidak sadar gitu. Tidak sadar. Inilah kenapa pentingnya makhraj huruf, Kak. Iya. Pronunciation di bahasa Inggris juga sama, di bahasa Arab juga sama, karena bisa membedakan arti kan. Betul. Ahli bahasa emang bahaya. Ini emang bahaya nih teman-teman. Ini emang bahaya teman-teman. Jadi memang oleh Allah Subhanahu wa taala diperingatkan bahwa kalau mau sholat, coba disembuhkan dulu kesadarannya. Berarti masih belum ada pengharaman. Belum ada. Secara pasti dong. Betul. Jadi Allah itu hanya melarang kalau mau sholat jangan dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kan Ali itu nggak tahu apa yang sedang diucapkan, ngalindur gitu ya. Balelo lah karena kan daya ingatnya, pikir akalnya sedang terganggu. Oke. Jadi bingung ya, ngomong naon gitunya. Maka di ayat itu Allah menyarankan seperti itu. Kalau mau sholat jangan dulu mabuk, kalau mabuk jangan dulu mendekati sholat. Ini level 3 berarti. Sadarin dulu gitu. Menurut gua ini kenapa Allah tuh diberi satu nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Kenapa? Ini salah satu metode Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah menurut gua. Di ayat ini. Jadi kenapa tidak langsung mengharamkan khamr ketika itu? Karena khamr itu sudah menjadi peradaban bangsa Arab, mungkin salah satu peradaban bangsa Arab. Jadi mencek orang mah kita Allah teh ngerti loh. Ini kalau gua suruh berhenti, dia ngamuk-ngamuk atau mungkin dia bakal ingkar dari keislaman gitu kan. Paham gue. Jadi step by step. Oke. Jadi pertanyaan yang tadi di awal kayaknya udah mau kejawab. Oke, benar. Ini kayaknya di level keempat kejawab nih. Gimana level keempat? Nah, level keempat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas langsung mengharamkan khamar. Gara-gara ada kejadian apa lagi nih, Kak? Karena sebetulnya kejadian-kejadian apapun yang didampakkan oleh khamar itu sudah ada.
dan berulang kali terjadi. Cuman pada kesempatan ini, ketika kaum muslimin pada waktu itu udah sadar, ya ternyata khamar itu malah kita jadi nggak sadar, nggak tahu apa yang kita bicarakan. Nah dari situ Allah Subhanahu Wa Taala udah nggak nunggu lagi, udah haram. Lah gitu ya. Karena tadi nyambung apa yang dijelasin sama Pak Gugeng, kayaknya udah siap nih. Gitu. Kayaknya udah siap diharamkan secara langsung. Nah di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, kemudian menyembah berhala, maksudnya mengorbankan apapun untuk berhala, menyembelih atau apapun itu, terus mengundi nasib dengan panah. Ini judi-judi juga. Judi juga. Ya. Ke SD sok aya gini. Tukang ager, bro. Iya bener kan. Tukang ager. Jadi ada apa? Ada sedotan. Ngambil. Emang enggak boleh gitu. Iya agar rumpul. Itu maisir kecil. Maisir itu apa? Judi. Judi maisir. Oh, judi. Oke. Maisir. Ceo. Liriknya enggak gitu, Bang. Ini Bang Roma menangis mendengar ini. Punten Bang Haji. Jadi mengundi nasib dulu kan dengan anak panah. Misalkan saya kalau mau pergi ke sini menguntungkan nggak ya? Gitu. Nah, gitu. Nah, Oke. Nah, kata Allah, firman Allah itu rijsun min amali syaitan, najis. Karena itu perbuatan dari atau amal-amal yang didorong oleh Setan. Oke. Nah, udah itu udah selesai. Oke, ini jelas banget guys. Kita sebenarnya kita nggak melulu mengkritisi legalitas miras dari pemerintah sebenarnya. Yes, yang lebih penting dan urgent banget adalah kalian tahu sejarah pengharaman miras ini. Yes, dan kenapa? Apa efeknya buat teman-teman sekalian? Jadi sekalipun ditaruh ya, tapi yang mau dibilang min zalik, one day beneran dihalalkan, kita udah punya barrier sendiri bahwa this is not good for me. Gitu. Iya, betul. Walaupun nanti kita nggak bisa bendung, pemerintah tetap menghalalkan. Ya, kita sudah tahu nih sejarahnya dari Gempar ini, dari Kang Fahmi. Jadi tepuk tangan dulu dong. Gimana sih? Itu Gempar. Ini udah edukatif banget buat Ini teman-teman cocok semuanya. kita gait nanti di sinergi Ramadan ini. Tanya Ustaz. Atau Ustaz menjawab. Iya. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal. Yes. Jadi Allah kira-kira tahu nggak sih kalau khamar itu bakal ngerusak hambanya? Saya kalau nanya tahu, takut meragukan keesaan Allah nih. Ini akidah nih. Tauhidnya bisa batal. Tauhidnya bisa batal nih kasih. Ada pride yang harus saya jaga. Tahu lah. Tentu tahu. Tapi kok kenapa nggak langsung? Nah, hikmah pengharaman secara bertahap itu tadi udah dipantik oleh Pak Gege tentang bahwa sesuatu yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, kita nggak bisa untuk merubah secara sekaligus. Harus berproses. Nah, hikmah untuk kita banyak sekali, terutama untuk para aktivis dakwah ya. Jadi kalau melihat pada proses ini, kita itu harus mengerti siapa dan bagaimana orang-orang yang didakwahi oleh kita. Betul. Jadi nggak bisa kita kalau misalkan mengajak kepada kebaikan ataupun melakukan nahi munkar, nggak bisa langsung blok gitu, nggak bisa. Kita harus melihat kondisi masyarakat seperti apa. Ini itu Allah sedang mengajarkan kepada kita agar berpikir secara metodologis. Step by step, runtut banget. Karena setahu gua kalau menyampaikan itu kan kalau dalam bahasa Islamnya dakwah ya, atau tabligh gitu ya. Kalau menyampaikan sesuatu, ya yang penting mah kita nyampein sebenarnya. Urusan dia ngikut apa enggak, ya urusan dia sama Tuhan gitu. Betul. Gak usah maksa nih Kak. Iyalah. Sholat yuk misalkan. Terus dia bilang kamu, kita jadi marah-marah, mana teh sholat tuh kita justru jadi Tuhan buat dia. Betul. Karena kan perintahnya Kita jadi Tuhan buat dia ya. Doa ini langsung lagu forgotten nih. karena kan perintahnya ajak aja dulu gitu. Yes. Ya. Persoalan dia terima atau ngikut ke kita bukan persoalan kita. Benar. Karena kan kita disuruh cuma ngajak aja dulu. Oke, teman-teman udah paham kan sekarang sejarahnya seperti apa nih dari sudut pandang
agama tentunya. Tapi sebenarnya kalau dilogikakan juga kan kita harus paham sebenarnya. Paham banget. Ini sebuah metode canggih sebenarnya, metode edukasi dari Allah yang langsung diajarkan buat kita. Dan buat kalian mungkin Media Bandung Timur lovers yang sekarang mungkin masih mengkonsumsi alkohol, mungkin yang sekarang sedang nonton juga masih minum alkohol misalkan ya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi antara manfaat dan madorotnya seperti apa. Nah, tapi gini, ada orang yang kemudian berkomentar. Nah, lalu kenapa sih orang Islam mending repot gitu harus ngerespon ini dengan mengeluarkan dalil-dalil? Lagian kan Perpres ini diperuntukkan untuk provinsi-provinsi yang notabene mayoritas bukan orang Islam. Terus ngapain lo ribut gitu ya? Ngapain lo ribut? Lagian mereka juga nggak akan ngerti atau iman sama dalil-dalil yang disampaikan. Iya, benar. Nah, lalu bagaimana kita ngeresponnya? Jadi, nah di ayat berikutnya nih yang betul-betul memberikan insight kepada kita tentang dampak khamar, Allah dengan tegas ini menjelaskan dampaknya. Menjelaskan dampaknya Allah. Jadi Allah nggak cuman basa-basi aja ya dari awal menjelaskan informasi bahwa khamar itu gini loh, kayak gitu. Tapi di ayat berikutnya Allah dengan jelas menjelaskan tentang dampaknya. Kita bisa buka dalam surat Al-Maidah ayat 91. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan itu bermaksud atau menginginkan supaya kalian itu memiliki al-adawah, permusuhan. Setan itu pengen kalian itu jadi musuhan. Yang kedua al-bagbo. Bagbo itu saling marah. Punya dendam, ya. Fil khomri wal maisir, dampak akibat khamar dan juga perjudian. Nah, jadi Allah tuh pengen manusia itu berpecah belah. Setan maksudnya. Maaf, setan itu pengen kita berpecah belah, saling pukul ya, ada dendam, bermusuh-musuhan, dan itu sangat dirasakan sekali oleh kita sebagai masyarakat kalau ada yang kayak gitu. Bener banget. Nggak ada masalah pun jadi masalah. Nggak ada jadi masalah. Mana? Bener kan tebak masalah eta masalah Pak. Salah satu bukan masalah. Jadi bingung ya. Atau gini, udah maaf ya. Iya dimaafin. Oh ya maaf tuh. Makanya sekarang kita ganti masalah jadi Masya Allah. Wah, ini kita siap mengungsung bulan Ramadan, teman-teman. Jadi ke fitrah. Jadi gini, untuk masyarakat atau teman-teman kita yang berbeda agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, yang berbeda keyakinan dengan kita, memang kita tidak bisa masuk ke mereka menyampaikan dalil-dalil, ya kan? Tapi kita bisa menyadarkan mereka dari dampak miras itu sendiri, ya. Sekarang agama mana sih atau bangsa mana sih, suku mana yang tidak mau menginginkan keharmonisan, kedamaian. Semua pada pengen. Semua pada pengen. Jadi kalau kita mengkampanyekannya itu, pasti mereka pun akan terima. Gue setuju karena pengen akur juga, betul juga, bersatu, ya kan? Nah, maka pelegalan investasi miras itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Om. Oke, karena mengakibatkan itu tadi. Bukan persatuan Indonesia. Bukan persatuan Indonesia. Ada lagi sila ketiga dong. Iya. Mungkin persatuannya per satu. Masuk kakak itu sih horor. Itu analogi horor kan. Itu horor asli itu horor asli. Jadi kenapa kita harus bersama, jangan bersatu sebenarnya. Iya. Kalau bersatu tuh bersatu. Berteh hilang ya. Berteh hilang enggak ada. Jadi kalau Incident language. It's mean gone. Supply way. Oke, wow, ini komplit banget malam kita hari ini. Ini keren banget. Ini kalau gue bilang cocok banget buat anak muda semuanya atau siapapun yang dengerin atau yang lihat Gempar malam ini. Semoga jadi manfaat ya. Atau kalian kalau mau komen juga langsung komen aja di sini. Langsung. Gak usah nunggu imsak ya. Langsung komen aja. Soalnya ini literasi buat teman-teman memang tidak perlu tidak perlu kacamata agama sebenarnya untuk mentidakkan miras. Benar. Di kacamata logika kita aja, teman-teman. Ya. Udah masuk banget teman-teman ya. Jadi marilah kita jauhi miras. Oke, kata Bang Haji Roma Irama,
Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Nah, Tak mau tak. aneh itu aneh. Ada gitu pala sopa. Oke guys, gak kerasa. Gak kerasa banget ini. Pokoknya daripada minum miras, Mending apa Kak? mending ngopi sinergi. Oh, Bener. Teman-teman nih, kalau mirasan ngebelengin otak nih, tapi kalau kopi sinergi nama inspirasi teman-teman. Iya, itu udah itu mah mau rusak struktur saraf. Iya dong. Langsung aja teman-teman nih yang pengen nama inspirasi langsung aja nongkrong di sini ada kopi robusta sama arabikanya Iya, teman-teman. yang pasti nggak bikin deg-degan. Guys mah ngopi. Yes. Namun yang sehat kemana om? Oh langsung juga kesini kalau ada giginya cenut-cenut gitu Kak, boleh langsung di sini teman-teman bisa nih bersihin giginya boleh, cabut giginya boleh di sini, Iya. atau mungkin konsultasi bisa. Konsultasi pembersihan mulut ya kan? Yes. Oh, iya. Langsung aja datang ke dokter gigi sinergi. Di mana, Kak? Di Blok F 2 nomor 8 Bumi. Kok Bumi sih? Bumi Abdi Negara. Abdi Negara. Tadi dipuji apa? Nah teman-teman ngopinya Oke, udah oke. ada nih Kak, giginya keadaan Sehat. sehat, tapi aku pengen dong mengasah kemampuan aku di bidang public speaking. Bisa tuh ada. Gimana dong? Teman-teman kalau kalian biar terhindar jauh dari miras nih, Iya. deketin di sini. Di sini juga ada miras. Apa, Kak? Mie dan beras. Oh, menambah kekuatan. Iya, karbo. Itu karbo. Itulah kenapa kita gagal lihat guys. Kalian ada yang mau buat konten, yang mau belajar editing, videografi, Iya. fotografi, datang aja ke Rumah Sinergi gratis, Bro. Iya benar. Datang aja ke sini, kalian mau buat konten apapun, mau di channel YouTube kalian juga boleh. Petae, pokoknya mah. Monggo ya teman-teman. Di sini pokoknya kita belajar bareng, kita grow up bareng pokoknya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya kalau kalian mau tanya-nanya di @rumahsinergi_bandung Yes, benar atau Rumah Sinergi Production teman-teman. dan jangan lupa juga follow Instagram @mediabandungtimur ya guys. Bener banget. Kalian kalau boleh DM ke sana, boleh request, kalian kita mau bahas apa? Boleh banget. Boleh kirim bingkisan, Oh, boleh iya. ya kan? Boleh banget ya. Iya, Boleh saya banget. suka yang pedes. Saya disobek satu ya. Kalau papa produser karetnya 2. Oke, dan kalau mau ngobrol sama Kang Fahmi langsung bisa kemana Mana nih? kemana nih Kak Papi? Bisa di Instagram boleh di DM @ibralpahmi. Ibral Ibral Fahmi. Wah, ini Langsung keren banget dan sama gue juga harus ngobrol dong. Oh iya Iya dong. dong. Iya dong. Iya Dan dong. di mana Kak Stima? @gugu_nk Geging. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram saya di @alfiansyahfarhan. Oke, wow, tonight is so Apa ya? amazing. Ini tuh biasanya kan kalau makanan itu kan ada advertisement, ada main course, ada dessert. Ini main course semua. Main course semua. Dessertnya mah aksesorian katanya. Alright, bisa. Oke nih buat Kang Fahmi mungkin ada apa ya? Ada final statement Yep, buat anak-anak ya. muda di sana. Anak muda di sana. Ya, tentunya pemuda Jawa Barat ini pasti pada nonton dong. Yes, Tentu nih. Betul. Boleh. Mana? Jadi begini, nyambung dengan IPP tadi ya, bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan pemuda, salah satunya adalah partisipasi dan kepemimpinan. Kalau kita mau merubah situasi kita hari ini, bangsa kita, masyarakat kita, dan negara kita hari ini dibutuhkan partisipasi yang banyak dari anak-anak muda hari ini. Bener banget. Betul ya? Salah satunya adalah tentang bagaimana mengawal kebijakan publik. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang ternyata ini malah merugikan kepada pembangunan, maka kita harus aware, harus sadar, harus peduli, begitu ya. Nggak boleh lagi apolitis, Apatis ya. apolitis nggak bisa. Karena semuanya ditentukan dengan kebijakan-kebijakan politik. Nah, Oke. maka kita hari ini apapun passion kita, pekerjaan kita, kesenangan kita apa, kita harus betul-betul peduli dan sadar terhadap masa depan bangsa dan negara kita. Karena masa depan dan masa negara kita ada di Pundak kita. Nah, ini salah satu peraturan pemerintah yang sepertinya tidak dikaji secara matang. Nah, kalau misalkan kita anak mudanya diam aja, maka akan banyak aturan-aturan yang akan merugikan kita sendiri. Dan terakhir, terkait miras, semua orang sepakat. Bahkan semua agama juga kalau nggak salah sepakat bahwa miras ini tidak memberikan keuntungan banyak. Betul. Ya, nggak hanya dalam agama Islam loh, Yes. agama Kristen, Katolik, di dalam perjanjian lama, di perjanjian barunya, ya agama Hindu, Buddha semuanya membincangkan tentang minuman keras ini dan tidak ada yang sepakat bahwa ini memberikan keuntungan bagi kita. Kurang lebih itu mungkin terakhir
ya kita harus aware, terus peduli terhadap masa depan bangsa, negara, dan agama kita. Itu aja. Guys, mari kita tingkatkan IPP kita menuju nomor 1. Amin, amin. Oke. Thank you banget Kang Fahmi udah hadir di sini. Sehat, sukses terus berorganisasinya, ngajarnya sukses terus ya. Rezekinya melimpah ya. Amin. Oke guys, sorry kalau ada salah-salah dari kita Yes, karena ini kita hanya memberikan hiburan juga, edukasi sedikit ya. buat Hiburannya ini teman-teman. full package, pokoknya hiburannya dapat, edukasinya dapat. Oke, saya Dudung pamit. Saya Farhan Alfiansyah pamit. Dari Bandung Timur. One everyone. Be a good one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.